selamat pagi Ketu. Hari ini Miss April mau menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kura-kura dan Monyet. Di sebuah hutan yang indah, dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh subur, serta aneka hewan yang dapat hidup rukun dan damai, terdapat pula di sana seekor kura-kura dan seekor monyet. Nah, kura-kura itu bernama Sam dan monyet itu bernama Johnny. Nah, Sam adalah seekor kura-kura yang baik hati dan penyayang, serta dia juga sangat sabar. Sedangkan Johnny adalah seekor monyet yang jahil, teman-teman. Dia selalu menjahili teman-temannya, termasuk Sam. Namun demikian, Sam dan Johnny dapat berteman dengan akrab. Mereka bermain, mencari makanan di hutan bersama-sama. Seperti itulah kehidupan Sam dan Johnny selama tinggal di hutan tersebut. Tidak jarang Johnny pun selalu menjahili Sam dengan kejahilannya. Tetapi karena Sam baik hati, dia selalu memaafkan dan selalu menyayangi Johnny. Hingga suatu hari ada kejadian yang membuat Sam begitu marah terhadap Johnny. Begini ceritanya. Suatu hari, Johnny dengan akalnya yang cemerlang, kali ini dia mempunyai ide yang sangat cemerlang. Dia datang menghampiri Sam. Sam lagi sedang duduk di tengah hutan. Dia sedang beristirahat, teman-teman. Lalu Johnny menghampirinya. Tiba-tiba Johnny datang. Dan si Johnny datang dengan membawa 2 buah tunas pohon pisang. Dia datang menghampiri Sam. "Hai Sam," katanya. "Hai Johnny," kata Sam. Kemudian si Johnny berkata, "Sam, ini aku membawakan tunas pohon pisang untukmu. Dan satu ini untukku. Ayo kita tanam pohon pisang ini," kata Johnny kepada Sam. Lalu Johnny bertanya, "Pohon pisang? Untuk apa pohon pisang?" Begitu kata Sam. Kemudian Johnny menjawab, "Kalau kita punya pohon pisang dan menanam ini, pohon pisang ini dapat menghasilkan pisang yang banyak, Sam. Jadi kita tidak perlu lagi mencari makanan di tengah hutan. Kita cukup makan pisang ini," katanya. Lalu Sam berpikir, "Baiklah, oke, ayo kita tanam pohon pisang ini." Oke, kemudian mereka berdua pergi ke tengah hutan untuk mencari lahan untuk menanam pohon pisang tersebut. Nah, sampailah dia di sebuah tempat. Lalu mereka mulai menggali lubang, mulai menggali tanah untuk menanam tunas pohon pisang tersebut. Johnny dengan cepatnya dia dapat menanam pohon pisang itu, teman-teman. Dia menggali tanah secukupnya, lalu menancapkan tunas pohon pisang itu. Kemudian selesai. Sedangkan Sam, dia menggali tanah itu perlahan-lahan, lalu sampai dirasa cukup tanahnya, kemudian dia tanamkan tunas pohon pisang itu. Kemudian dia menutupnya kembali tanah tersebut. Dan akhirnya tunas pohon pisang itu sudah tertanam, punya Johnny dan juga punya Sam. Kemudian hari berikutnya Sam kembali datang ke tunas pohon itu untuk memberinya air, untuk merawatnya. Hari demi hari Sam menyiram dan merawat tunas pohon pisang tersebut. Sedangkan Johnny, dia tidak peduli dengan tanamannya. Dia hanya menanam saja dan tanpa merawatnya dengan baik. Akhirnya hari demi hari pohon tunas itu tumbuh
tumbuh dengan cepat, dan akhirnya pohon pisang itu tumbuh menjadi pohon pisang yang berbuah lebat. Wah, ternyata Sam berhasil menanam pohon pisang itu, teman-teman. Pohon pisang punya Sam berbuah sangat lebat dan terlihat sangat menggiurkan. Dan Sam pun terlihat amat senang, teman-teman. Wah, ternyata aku berhasil menanam pohon pisang ini. Aku senang sekali, begitu kata Sam. Kemudian dia segera memanggil teman kura-kuranya yang lain untuk melihat dan memperlihatkan pohon pisangnya kepada teman-teman. Dan ia pun berniat untuk mengajak teman-temannya untuk memakan pisang itu sama-sama. Nah, di sisi lain, ternyata pohon pisangnya Johnny, dia tidak dapat tumbuh, teman-teman. Pohon pisangnya Johnny itu mati. Nah, karena Johnny tidak merawat pohon pisang itu dengan baik, akhirnya pohon itu mati dan tidak dapat berbuah pisang, teman-teman. Akhirnya Johnny sedih dan dia kebingungan. Pohon pisangku tidak tumbuh. Bagaimana ini aku bisa makan? Kata si Johnny. Bagaimana ya? Aku tapi lapar sekali, tapi pohon pisangku tidak tumbuh. Bagaimana ini? Katanya. Dia terus-menerus seperti itu. Nah, sementara Sam dan teman-temannya sangat gembira melihat pohon pisang itu. Wah, ternyata Sam berhasil menanam pohon pisang itu dan mereka sangat senang. Tetapi Sam sempat berpikir, tapi bagaimana ya cara aku mengambil pisang itu? Kata si Sam dan teman-temannya. Oh iya, kita kan gak bisa memanjat, Sam. Kita kan kura-kura. Bagaimana kita mengambil pisang itu di atas pohon? Akhirnya Sam dan teman-temannya juga bersedih dan kebingungan. Ya, bagaimana ya caranya? Kita punya pohon pisang, punya pisang banyak, tapi kita tidak bisa mengambil pisang itu, teman-teman, kata Sam. Nah, melihat kebingungan Sam dan teman-temannya, akhirnya Johnny menghampiri si Sam. Dia mengetahui bahwa si Sam lagi kebingungan bagaimana cara mengambil pisang itu. Akhirnya Johnny datang menghampirinya. Dan akhirnya karena si Johnny mempunyai akal yang curang, dia amat curang kepada teman-temannya. Akhirnya dia berkata kepada Sam, Sam, aku bisa kok menolongmu untuk mengambilkan pisang-pisang itu dari atas. Aku kan monyet, katanya. Aku monyet, aku bisa memanjat dengan cepat dan aku akan menolongmu untuk mengambil pisang-pisang itu untukmu, kata si Johnny. Akhirnya Sam merasa bergembira karena Johnny mau membantunya untuk mengambil pisang itu, teman-teman. Akhirnya Sam membolehkan Johnny untuk memanjat dan mengambil pisang itu. Akhirnya Johnny dengan cepat dia segera memanjat pohon pisang itu, teman-teman. Dengan berniat dia ingin segera memakan pisang itu. Akhirnya sesampainya di ujung pohon pisang itu, Johnny tertawa dalam hati. Hahaha, aku akan memakan semua pisang-pisang ini. Aku akan memakannya, ini terlihat sangat lezat, kata si Johnny. Dengan niat itu, akhirnya si Johnny berkata kepada Sam, Sam, sebelum aku mengambilkan pisang ini untukmu, aku ingin mencobanya dulu ya. Aku ingin tahu apakah pisang ini enak atau tidak. Begitu kata si Johnny. Akhirnya Sam berkata kepada Johnny, Oke, baiklah Sam, baiklah Johnny. Kau boleh mencobanya dulu. Apakah itu enak atau tidak pisang itu? Akhirnya Johnny dengan cepat mengambil pisang itu dan memakan pisang itu, kemudian membuang kulitnya ke bawah. Kemudian dia berkata kepada Sam lagi, Sam, ternyata pisang ini tidak enak, katanya. Kemudian dia punya akal lagi, akal yang curang kepada Sam. Bolehkah aku mencoba pisang yang lain? Mungkin pisang yang lain akan lebih enak. Kemudian Sam mengiyakan. Oke, baiklah.
kamu bisa mengambilnya lagi, Johnny. Silakan, kata si Sam. Akhirnya Johnny dengan senang dan cepat dia segera mengambil pisang yang kedua, kemudian dia memakannya lagi dan membuang kulitnya ke bawah lagi. Begitu seterusnya. Johnny selalu berkata bahwa pisangnya itu tidak enak, teman-teman. Sedangkan dia terus mengambil dan memakannya. Dan melihat hal tersebut, akhirnya Sam dan teman-temannya berpikir, sepertinya Johnny telah membohongi kita. Johnny berbohong. Dia telah curang, Sam. Dia berkata pohon pisangnya itu tidak enak, sedangkan dia terus memakannya. Akhirnya Sam dan teman-temannya berpikir untuk menjatuhkan Johnny dari pohon pisang tersebut. Akhirnya Sam dan teman-temannya menggoyang-goyangkan pohon pisang itu dengan sangat kencang dan bermaksud agar Johnny jatuh dari pohon pisang itu. Akhirnya mereka beramai-ramai menggoyang-goyangkan pohon pisang itu, dan akhirnya pohon pisang itu pun jatuh, gobrak. Dan terdengar suara kesakitan dari si Johnny. Aduh, sakit, begitu kata si Johnny. Akhirnya saya menghampiri si Johnny dengan rasa marah kepada Johnny. Dia merasa kecewa dan sangat marah kepada Johnny. Johnny, kamu kali ini keterlaluan, Johnny. Kamu telah mencurangi aku. Kamu telah mencurangi teman-teman semua. Kamu sangat keterlaluan, Johnny. Kamu jahat. Begitu kata si Sam kepada Johnny. Namun Johnny terus saja merasa kesakitan. Aduh, tolong Sam, badanku sakit. Dia terus seperti itu. Kemudian karena sangat marah, akhirnya Sam dan teman-temannya pergi meninggalkan Johnny yang sedang kesakitan untuk mencari makanan lain di hutan. Karena pisang itu hampir habis dan telah habis dimakan oleh Johnny. Dan akhirnya sepanjang hari Johnny meraung kesakitan dan tanpa ada seekor hewan pun yang mau menolongnya. Akibat dia telah melakukan kecurangan kepada teman-temannya. Akhirnya Johnny pun sepanjang hari merasa kesakitan dan sendiri di hutan itu. Nah, begitulah teman-teman kisah kura-kura dan monyet. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menjadi teman yang baik, teman-teman. Tidak boleh curang dan tidak boleh menyakiti teman kita. Karena orang yang curang tidak akan disukai banyak orang. Begitu cerita ini. Terima kasih.